Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, falhamdulillah wabil khusus para guru, para asatid, khususnya sahibul bait, sahibul hajah, Ustadz Sobari beserta keluarga, mudah-mudahan mereka semua panjang umur, sehat walafiat. Dan juga ada Ustadz Muzakir, kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Dan juga para wakil masyarakat, Bapak RT, Bapak RW dan yang lain sebagainya. Dan hadirnya kita dalam acara ini, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umur kita dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehat dan takwa. Dan juga rezeki kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mendapat rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak, yang manfaat. Dan insyaallah kita selalu bisa mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kumpulnya kita di sini dengan tujuan yang mulia, yang istimewa. Di antaranya adalah menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Sahibul Bait Al-Ustadz Sobari beserta keluarga setelah menunggu sekian lama, dan kemudian Allah anugerahkan sang buah hati, yaitu yang bernama Khadijah Aulia Al-Fatun Nisa. Nama yang sangat mulia, nama yang baik, yang insya Allah kita doakan anak tersebut menjadi anak yang sehat walafiat, panjang umur, berbakti kepada orang tua, dan juga menjadi bangganya orang tua, dan juga menjadi bangganya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Falhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah. Nah, ini tanda kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ketika Allah kasih satu nikmat kepada kita, tetap kita dianjurkan untuk syukur lagi kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinyatakan oleh para ulama, yang artinya syukur adalah artinya hamd, pujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sarful abdi jami' ma'an amallah fima khuliqa li ajlih. Seseorang hamba mengelola atau mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dapat karunia nikmat dari Allah, dapat anak dari Allah, jalanin syukurnya tersebut, jalanin sunnah-sunnahnya tersebut dengan berbagai macam cara, diantaranya seperti akikah ini dan yang lain sebagainya, dan juga bersedekah, dan juga berbuat amal baik, dan doa, dan juga sholat dan lain sebagainya. Ini semua dapat nikmat dari Allah, namun nikmat tersebut kita kembalikan lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat nikmat sehat walafiat, namun bersyukurnya dalam sehat nikmat walafiat tersebut kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk berjalan ke masjid, untuk ngaji, untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Ini namanya baru hakikat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dianjurkannya kita bersyukur tersebut, kata ulama, karena dua hal. Satu, agar nikmatnya terus
nikmat tersebut selalu ada. Ketika orang bersyukur, ya, ketika orang dapat nikmat kemudian dia bersyukur, nah insya Allah nikmatnya tersebut akan selalu ada. Kemudian yang kedua, agar nikmatnya selalu bertambah. Yang tadinya dapatnya sekian, karena dia bersyukur bisa tambah lagi. Nah inilah namanya hakikat syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat ketika kita punya keluarga, kita punya orang ataupun karyawan yang kerja sama kita, ketika dia dengan kerjaannya begitu baik, kita kasih gajinya semestinya. Namun dia bersyukur sama kita, namun dia lakukan yang terbaik lagi, dia lakukan yang lebih terbaik lagi. Misalnya ya, yang mestinya dia masuk kerja jam 8 pulang jam 5, tapi jam 7 dia udah datang. Oh berarti ini karyawan istimewa. Apa kata bosnya? Ditambahin gajinya. Nah begitu kita ketika syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat nikmat dari Allah, kita lebih giat lagi ibadah. Allah nggak akan sia-sia ngasih kita yang lebih banyak lagi. Inilah ketika seorang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, acara seperti ini termasuk syukurnya kita, berbagi kebahagiaan daripada kedua orang tua anak ini, ya, menunjukkan inilah bahagianya kami, menghidupkan syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena pada dasarnya akikah, hukumnya akikah itu sunnah, ya. Sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis dinyatakan kullu mauludin marhunun bi'aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir itu tergadai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akikahnya. Jadi yang sunnah mengakikahkan tersebut orang tuanya. Yang dapat sunnah untuk melaksanakan akikah itu orang tuanya, bukan si bayinya. Tapi andai kata anak ini udah tumbuh besar dan memang kita bicara dalam hukum fikihnya ya, dan memang belum pernah diakikahkan, terus dia mau mengakikahkan dirinya sendiri, boleh aja, nggak ada masalah. Cuman yang patut, yang lebih pantas untuk mengakikahkan itu yaitu orang tuanya, ya, orang tuanya yang pantas mengakikahkan anak tersebut. Nah ini hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah dalam arti kata apabila seorang hamba mengamalkan amal tersebut dapat pahala, nggak ngamalin ya nggak ada masalah. Jadi hal kayak begini bukan suatu hal yang diharuskan terus dipaksakan. Ada rezeki alhamdulillah, buat hidupkan sunnah ini. Nggak ada ya jangan terlalu dipaksakan. Jangan jadi akhirnya perdebatan, ya. Perdebatan, debat, keluarga ribut, kenapa nggak diakikahkan, nggak ini. Nah ini yang mestinya jalanin sunnah malah jadi berbuat haram, pecah silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, ini mesti kita perhatikan hal tersebut. Sunnah, jalanin sunnah semampunya, sekuatnya, tetap pahalanya dapat dan rezekinya lancar. Alhamdulillah. Kullu mauludin marhunun bi'aqiqatihi. Setiap yang lahir tergadai dirinya dengan akikahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diakikahkan. Kalau anak perempuan, ya, akikahnya disunahkan menyembelih 1 kambing, ya, kambing yang sudah cukup umurnya sesuai dalam syariatnya, sembelih 1 kambing, potong kambing tersebut, ya, lalu dimasak lalu dibagikan. Nah ini sunnahnya, ya, sunnahnya dimasak lalu dibagikan. Beda dengan hewan kurban. Bedanya sunnahnya kalau daging akikah itu dibagikan secara yang sudah matang, udah jadi, ya, udah jadi. Tapi kalau kurban sunnah dibagikan secara mentah, ya, dagingnya aja. Kalau perempuan 1 kambing, kalau laki 2 kambing. Nah ini sunnahnya, ya. Terus kapan sunnahnya tersebut? Dianjurkan di hari ke-7. Kalau bisa di hari ke-7 pas lahirnya, ataupun di hari seminggu setelahnya lagi, ya. Dan setelahnya lagi. Kalau nggak bisa juga ya kapanpun, semampunya sebisanya, ya. Semampunya sebisanya. Nah inilah sunnah akikah tersebut. Jadi Nabi kita Muhammad SAW
banyak mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah tersebut dalam kehidupan rumah tangga ini, bahkan dari awal pernikahan bagaimana tata cara yang rapih dalam agama, kemudian ketika istri mengalami mendapat hamil dan lain sebagainya, itu semua ada anjurannya. Ada aturannya, caranya dalam syariat semua. Biar menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan anak yang rapi, semuanya udah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Di masa-masa perempuan hamil, ibu hamil, ini perlu kita perhatikan juga. Sang suami pun juga nggak cuek di sini. Perhatikan bagaimana ibadahnya juga, karena pengaruh betul untuk anak yang lahir nanti. Ya. Ketika lagi hamil dianjurkan seorang ibu banyak-banyak ngaji, banyak-banyak zikir, banyak-banyak ibadah. Nanti pengaruh terhadap anaknya, ya, pengaruh terhadap anaknya. Al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, beliau ulama besar, ulama hebat. Di masa beliau dalam perut ibunya, ketika ibunya hamil, ibunya nggak lepas ngaji, berkali-kali hatam Al-Quran, ya, berkali-kali hatam Al-Quran. Lahir Imam Syafi'i, menyatakan umur masih muda, umur 7 tahunan, ya, sudah hafal Al-Quran. 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Nah, ini pengaruh banget, ya. Pengaruh banget apa yang dipikirkan oleh ibunya, apa yang dibaca oleh ibunya, apa yang selalu terlintas dalam batin ibunya, itu pengaruh terhadap anak yang dalam janinnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin kedokteran sekarang, ya, mereka suka menyarankan kalau lagi hamil coba banyak dengerin lagu klasik biar anaknya cerdas, gitu kan. Ada yang kayak begitu. Nah, ini ajaran agama Islam udah dari dulu. Banyakin ngaji, banyakin sholawat, banyakin ibadah, karena ngaruh terhadap anaknya tadi. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran, 11 tahun sudah hafal ribuan hadis. Cerdasnya beliau karena berkat ibunya. Ibunya yang membimbing, ibunya dari masa hamilnya tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuhlah jadi orang yang istimewa. Nah, inilah. Setelah itu pun juga di masa hamil pun juga perlu diperhatikan, ketika masa lahir pun juga diperhatikan, mulai anak tumbuh dewasa pun juga tetap seorang orang tua, peran orang tua sangat penting terhadap anak-anak tersebut, ya. Kemudian dinyatakan dalam hadis, kullu mauludin marhunun bi'aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir tergadai si Allah Subhanahu wa taala dalam akikahnya. Tuhlaku anhu yauma sabi'ihi. Disunnahkan rambutnya dipotong di hari ke-7. Ya, mungkin kayak tadi bayinya dibawa, ya, ketika marhaban dibawa keliling, ada yang gunting sedikit. Itu sunnahnya. Tapi sunnahnya dalam syariat menyatakan nanti itu rambut dibotakin semuanya, ya, rambut itu dibotakin semuanya di hari ke-7 tersebut ataupun setelahnya ataupun apapun, nggak ada masalah. Dibotakin lalu ditimbang rambut tersebut berapa beratnya, nyampe 1 gram atau enggak, atau 0, berapa gram, ya, rambut tersebut. Lalu kemudian disamakan dengan beratnya emas. Andai kata rambutnya beratnya 0,5 gram, ya udah, emas 0,5 gram itu harganya berapa, dan kemudian dengan jumlah tersebut disedekahkan. Nah, inilah amaliyah sunnah, hal tersebut yang menjadikan insya Allah anak tersebut selamat dunia akhirat. Nah, tujuannya baik. Bahkan ulama juga menyatakan untuk tafa'ulan bil khair, ya, memperlakukan amaliyah yang niatnya tujuannya baik. Di antaranya dinyatakan kalau dalam akikah tersebut, daging akikah tersebut dianjurkan dimasak yang modelnya yang manis-manis, ya, itu dianjurkan, ya, tapi mau enggak mana juga nggak ada masalah. Yang penting akikahnya terjalankan. Dianjurkan dimasak yang manis-manis, mungkin di apa ya istilahnya, semur, digulai, sate gitu kan, manis-manis. Niatnya apa, tujuannya biar mempunyai akhlak yang manis anak tersebut. Kemudian juga dinyatakan oleh para ulama kalau bisa potongan tersebut jangan dipotong tengah-tengah tulang, di sendi-sendinya aja. Tujuan kenapa? Biar ini anak hidupnya selamat dunia akhirat, nggak jauh dari kecelakaan dan yang lain sebagainya. Ini tafa'ulan bil khair, ya.
Nggak ada masalah, cuma ya, perbuatan baik aja, niat baik aja. Alhamdulillah, inilah anjuran akikah. Dan kemudian tuhlaku anhu yawma sabi'ihi, dicukur tadi rambutnya, kemudian disedekahkan, ditimbang seberapa dengan emas tadi, kemudian disedekahkan. Ya. Mampu alhamdulillah, nggak mampu lain waktu pun juga nggak ada masalah. Nggak terlaksanakan juga nggak ada masalah. Yang penting ada niat, insya Allah Allah kasih rezeki yang lancar. Alhamdulillah. Tuhlaku anhu yawma sabi'ihi wa tusamma. Kemudian juga seorang anak yang udah lahir dinamakan, kasih nama-nama yang baik, karena nama itu doa. Jangan sampai salah ngambil nama, jangan sampai asal nyomot nama doang. Kasih nama anak yang baik. Ini ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis dinyatakan, innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'abaikum fahassinu asma'akum. Sungguhnya kalian semua nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Kita semua di hari kiamat bakal ngumpul nanti nih. Ya, semua dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Orangnya hidup kembali semua, ngumpul. Dipanggil sama Allah satu persatu dengan namanya dan nama orang tuanya. Fulan ibn Fulan dipanggil oleh Allah Taala. Nyatakan Nabi kita Muhammad SAW, fahassinu asma'akum, maka perbaikilah nama kalian. Pilih nama-nama yang baik. Kalau mengasih nama anak kita, kasih nama dalam anjuran Nabi kita Muhammad SAW, lebih utamakan kasih nama ma'ubbida wa ma'hummida. Dikasih nama anak kita tersebut, kalau laki-laki utamakan yang ngikut ada nama Asmaul Husnahnya, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, semua ditambah yang ada abdu-abdunya, ya, yang sesuai Asmaul Husna tersebut. Ataupun Mahumida yang ada kaitan dengan nama Nabi Muhammad SAW, Muhammad, Hamid, Mahmud, itu semua nama-nama yang baik. Dan nama-nama yang lainnya banyak, nama-nama yang baik. Kita ngikutin nama-nama para sahabat, ngikutin nama-nama para nabi, ngikutin nama-nama para ulama. Itu semua nama-nama yang baik. Jadi ketika kita manggil anak kita ataupun mengingat anak kita, keinget hal yang baik. Nah, inilah tujuan utamanya. Ketika kasih nama-nama anak Muhammad, ingat Nabi Muhammad SAW. Ya. Sesuatu hal yang mengingatkan diri kita kepada hal yang baik, ya itulah dianjurkan. Anaknya perempuan kasih nama-nama yang baik sesuai nama-nama istrinya Nabi Muhammad SAW atau wanita-wanita yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alhamdulillah dinamakan dengan nama yang baik, yaitu Khadijah. Siapa itu Khadijah? Istrinya Rasulullah SAW. Bagaimana perannya Khadijah? Istimewa didampingi Nabi kita Muhammad SAW. Beliau yang bantu Nabi, beliau yang orang pertama kali masuk Islam, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan juga yang selalu senantiasa support dakwahnya Nabi, menenangkan Nabi, selalu ada posisi istimewa. Satu-satunya perempuan yang dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung, yaitu Sayyidah Khadijah. Ketika kita namakan anak-anak kita dengan nama yang baik, disitulah kita ingat dan kita mengharap keberkahan dan juga mudah-mudahan akhlaknya turun juga kepada anak kita. Nah, ini yang kita harapkan daripada nama-nama anak yang baik tersebut. Jangan sampai salah. Kadang orang, ya, anak baru lahir, ya, cuman sekedar melihat hal yang baru, udah langsung namain itu tersebut. Ya, lagi anak baru lahir, dengar petir, namain petir. Jangan. Ya. Pilih nama-nama yang baik, disorohkan yang baik, tanya guru, tanya ustadz, buat anak saya ini namanya yang baik apa? Nah itu. Ya. Jangan asal nyomot. Oh, saya ngambil nama dari Al-Quran, boleh, bagus. Tapi tanya ustaz juga, kan melihat Al-Quran, asal buka, oh Jahannam. Ya asal namain gitu. Ya. Artinya juga beda. Quran baik, semuanya baik, tapi kan ada cerita, ada itu semua ancaman dari Allah Taala. Tetap pilih hal-hal yang baik. Nah, ketika juga Nabi kita Muhammad SAW mempunyai putri yang bernama Fatimah Zahra, lalu dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya. Menikah Sayyidina Ali dengan Fatimah. Lalu Sayyidina Ali punya anak pertama ini.
Ini orang Arab dahulu, mereka orangnya ambisius, semangat. Dengan jiwanya mereka dalam hal peperangan, sifatnya berani. Ya. Bahkan orang jahiliyah dulu, ya, mereka kalau ngasih nama untuk anaknya, khususnya laki-laki, mereka lebih senang. Ya. Laki-laki, nama anaknya dikasih nama-nama yang serem. Dinamain asad, singa, ya, dinamain beruang, dinamain macan, dinamain nama-namanya serem semua, menunjukkan simbol keberanian mereka, gitu. Ini orang jahiliyah dahulu, ya, suka dengan nama-nama tersebut, ya. Kata orang jahiliyah, mereka punya anak dikasih nama yang serem, tapi kalau punya budak hamba saya dikasih nama yang lembut. Kenapa kayak begitu? Karena kalau anak kita, dia akan berjuang dan perang untuk demi keluarga kita. Biar musuh takut kalau dengar nama anak kita. Tapi kalau budak kita, ya karena buat bantuin kita. Udah yang lembut-lembut aja deh gitu. Nah ini orang dahulu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW ngajarin, dipilih nama-nama yang baik, nama-nama yang membangkitkan anak tersebut, karena nama itu doa. Ya. Ketika Sayyidina Ali punya anak, ya, anak pertama, lalu datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan senang gembira, bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alhamdulillah, ya, udah punya anak, lahir anak pertama, laki-laki perempuan, laki-laki, sudah dikasih nama, sudah ya Rasulullah. Apa namanya? Kata Sayyidina Ali, namanya Harb. Apa itu Harb? Perang. Oh, bawaannya nama perang mulu, ya. Sayyidina Ali memang pemberani orangnya, ya. Perang, ahli perangnya jago, dia hebat, ya, kekuatannya Masya Allah, ya, tapi dengan semangatnya begitu, namain anak Harb, dinamakan Harb. Harb artinya perang tadi. Kata Rasulullah diganti, la ya Ali, jangan kasih nama tersebut, jangan kasih nama Harb, kasih nama Hasan, ya, kasih namanya Hasan. Nah inilah anak pertamanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, cucunya Rasulullah SAW, yaitu bernama Hasan. Setelah beberapa tahun kemudian dapat anak lagi, anak kedua lagi, ditanya sama Rasulullah, anak laki perempuan, laki ya Rasulullah, udah dinamain, udah, siapa namanya? Harb lagi, ya. Saking semangatnya Sayyidina Ali, ya, Harb lagi. Nah inilah diganti lagi sama Rasulullah, ya Ali bal Husain, akan tetapi Husain, ya. Ada Hasan dan juga ada Husain, dinamain oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dipilih Hasan kebaikan, Husain pun juga kebaikan, ya, semuanya tentang kebaikan. Ya. Banyak ada sahabat juga datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yang namanya Zaidul Khair. Nyatakan Khair itu kuda, ya. Dengan nama tersebut diganti sama Rasul Zaidul Khair. Jadi kan Zaid yang kebaikan, Khair kebaikan. Gitu. Tetap diganti oleh Nabi kita Muhammad SAW beberapa sahabat yang datang dengan nama-nama yang aneh, dengan nama-nama yang justru yang takut. Jadi kebalikannya, karena nama itu doa tadi. Jangan sampai orang namain, kasih namanya agak keren apa, petaka, ya, petaka serem juga, nanti orang rezekinya seret terus kayak begitu, susah terus hidupnya. Kasih nama-nama yang baik, rezeki yang lancar, itu semua menandakan karena nama itu doa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beginilah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan kemudian tumbuhnya anak tersebut yang tetap sebagai peran orang tua memperhatikan. Kewajiban orang tua memperhatikan anaknya, ya. Didik dia dalam agamanya, terutama ajarkan dia sholat, ajarkan dia puasa, ajarkan dia wudhu. Ini penting, ya. Penting ini semua, jangan sampai tuh anak pada umur balighnya, ataupun bahasa kita sudah mimpi basah tapi belum bisa sholat, belum bisa ngaji, belum bisa wudhu. Nah ini orang tuanya yang kena dituntut di akhirat. Kenapa nggak didik anak tersebut, ya? Didik diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak kalian untuk melaksanakan ibadatus shalah sedangkan anak tersebut umur 7 tahun. Kalau anak kita udah umur 7 tahun, perintahin untuk sholat. Nah, dalam Islam itu kita dianjurkan sholat 5 waktu. Adanya sholat. Gimana caranya sholat, Mbak? Sini, ikut, ajarin. Langsung ikut, suruh sholat aja. Jangan buka kitab depannya, dia pusing juga anak kecil suruh baca kitab, ya. Langsung praktekin sholat begini, takbir, Allahu Akbar, ini semua udah, ya. Kasih tahu, ancam dia, sholat dapat pahala, enggak sholat dapat dosa neraka, disiksa malaikat, ini semua.
bikin dia takut, nggak apa-apa, ya, agar bisa mau terus untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat ini penting, ya, sholat ini penting. Ajarin, ya. 7 tahun, kasih tahu dalam hal tersebut. Dia ninggalin sholat nggak apa-apa. Di umur tersebut ninggalin sholat nggak apa-apa. Tapi kata Rasulullah SAW, wadribuhu ala tarkiha wahum abna'u ashri. Dan pukullah anak tersebut kalau dia ninggalin sholat ketika umur 10 tahun. Ini belum umur-umur balik, ya, belum umur-umur itu, tapi udah diajarkan sama Rasulullah biar tahu betapa pentingnya ibadah sholat, biar tahu betapa pentingnya ibadah sholat tersebut sangkut paut dalam akhirat nanti. Pukul tuh anak kalau udah umur 10 tahun, ya, tapi dia ninggalin sholat. Maksud pukul di sini tetap bertahap. Jadi bukan, oh ini anak gak sholat ya, langsung ambil gesper pukul habisin. Enggak begitu juga. Ketika kita bisa mendidik anak kita dengan tahap bertahap tersebut dan dia udah mau melakukannya, ya udah cukup di situ. Andai kata anak kita, nak kenapa nggak sholat, malas, diprototin aja, oh iya langsung sholat, ya udah cukup, nggak perlu sampai pukul, ya. Atau kasih tahu dengan baik-baik, nah jangan tinggalin sholat, langsung ngerjain sholat, ya udah alhamdulillah. Tapi kalau ada kan anak beda-beda, ya, ada yang teka, ada yang udah dikasih tahu berkali-kali masih juga sampai derajat mesti dipukul, pukul. Gitu. Tetap pendidikan tersebut, mengajari anak tersebut dengan bertahap, dakwah tersebut dengan bertahap, sampai memang kalau sudah sampai batas harus dipukul, ya udah pukul. Dalam ajaran pun juga untuk mukul pun juga agak sembarangan pukul, main ambil gesper, rotan ataupun yang lain supaya pokoknya habisin, enggak juga. Dianjurkan pukul itu pukul pelan, dan juga pukulnya juga bukan di tempat yang ada tulangnya, yang ada dagingnya, dikit-dikit aja, bahkan nyatakan pakai siwak yang kecil begitu pukul. Karena anak kecil kalau sudah kena yang kayak begitu dia makin takut, akhirnya baru mau melaksanakan. Ya. Wahakada, inilah kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan secara bertahap tersebut. Jangan dibilang Islam keras, Islam ini enggak juga, karena ada aturannya semua. Ya. Pelan-pelan sudah mau dengan cara begitu, ya alhamdulillah, enggak mesti langsung sampai tindakan yang keras, enggak. Nah inilah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Namun ketika apabila seorang hamba dia nggak merhatikan anaknya, lalai terhadap anaknya, wudhu nggak diajarin, sholat nggak diajarin, ibadah yang lain nggak diajarin semua, ini bahaya. Oh sekarang saya orang tua, saya nggak ngerti ngajarin sholat gimana, saya nggak ngerti ngajarin wudhu gimana. Usaha orang tua, ajak nih anak cari guru, suruh guru ajarin, bayar. Nah, di sini bayar. Yang penting inilah salah satu menunjukkan tanggung jawabnya orang tua terhadap anaknya. Dianya nggak bisa ngajarin, dianya nggak bisa merintahin yang lain sebagainya, panggil ustadz atau pondokin tuh anak, atau gimana ajarin, cari guru biar nih anak bisa belajar. Nah, inilah menggugurkan tanggung jawab seorang tua tersebut. Tapi andai kata nggak peduli sama sekali, wala dipondokin, wala dipanggil ustadz, wala diajarin dan lain sebagainya, di akhirat kelak anak kita bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sholat. Wahai fulan bin fulan, kenapa kamu nggak sholat? Oh, sholat. Apa itu sholat? Nggak tahu sholat, nggak tahu. Sholat itu hukumnya wajib. Nggak tahu kalau saya sholat itu wajib. Kenapa nggak diajarin sama orang tua? Orang tua nggak pernah ngajarin. Kok bisa? Orang tua saya sibuk dengan dunianya. Dipanggil orang tuanya. Kenapa nggak ngajarin? Sibuk ya Rabb, urusan dunia ini semua, masuk neraka bareng-bareng. Inilah karena nggak perhatian dalam hal tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya kita mendidik anak kita dengan pendidikan tersebut. Ketika anak kita benar-benar mengamalkan apa yang diamalkan, kita dapat pahalanya juga, kita dapat keberkahannya juga, ya. Dan bahkan ketika kita yang amalnya kurang, amal ibadahnya kita kurang atau pas-pasan, namun kita mempunyai anak yang Masya Allah, anak yang taat pada Allah, yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, ketika anak kita masuk surga kita enggak, anak kita bisa ngadu sama Allah, ya Rabb, ini orang tua saya, ini dapat syafaat dari anaknya, kita bisa ditarik anak kita berkat rajinnya anak kita, berkat didiknya kita kepada anak kita, diselamatkan dengan syafaatnya anak kita. Nah, inilah pentingnya kita mendidik anak.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit daripada hikmah-hikmah akikah dan bagaimana kita menghidupkan rumah tangga kita dalam mengikuti syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan syafaat-syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian juga khususnya sahibul bait, sahibul hajah, kita doakan anaknya menjadi anak yang sukses, panjang umur, sehat afiat, keluarganya pun juga menjadi keluarga yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipintakan langsung untuk menutup doa. Dalam acara ini kita membaca Fatihah, kita hadiahkan kepada orang-orang yang istimewa. Al-Fatihah dari Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Muhammadillah sallallahu alaihi wasallam, melalui kafir akun Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'in, melalui sanad al-azam fi Ibn Muhammad bin Ali Balalu Sanadrin, melalui sanad Imam Muhammad bin Syabdul Rahman Segaf dan Tahludin sanad Syekh Bakar bin Salim, sanad Imam Umar bin Rahman Qasim bin Al-Bar, sanad Imam Muhammad bin Al-Haddad Usama Frin, dan Habib Ali bin Habsyi, manallahu Allah yadkhulu binatana fi natih ma'amalan fi amalihim wa ghasana bi maqasidihim, nastaghfiru wa mutahhiru zikr fakir bi خير البرية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول.